Kita cukup dikasih tahun 2020, kita sudah bisa online, kita akan tahu berapa tahun yang menunggak atau terlupakan. Kira-kira itu syarat yang penting untuk bertransaksi. Saya kasih ke Bu Esti untuk diskusi, untuk memberikan istilahnya sharing-sharing Bu ke kami nih di industri broker properti. Karena jujur aja kalau kita bicara properti tentunya kita harus bersinergi. Selain bersinergi dengan bank, tentunya kita bersinergi dengan notaris gitu loh. Kalau tidak ada notaris kan tidak ada akad kredit, tidak ada penjualan gitu kan. Kebetulan Bu Esti ini udah kenal lama dengan kita, jadi beberapa kali juga kita, bukan beberapa kali Bu Esti ke kantor kita. Sudah sering. Beberapa kali Bu Esti ke kantor kita, tapi yang paling sering kita ke kantor Bu Esti gitu loh. Gak apa-apa, boleh tuker-tukeran, saya datang, boleh, gak apa-apa, senang. Oke, jadi hari ini kita sharing aja karena kita santai malam nih, ngobrol properti malam. Jadi Bu Esti, yang mau bertanya ntar silahkan, atau mau di chat ntar saya bisa bacain. Ya, kalau ada apa ntar saya bisa bacain. Oke lah, sekaligus saya jadi moderator hari ini nih. Ya. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan buat Ibu Esti. Mangga Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Margo atas waktu yang diberikan kepada saya dan undangan malam ini. Baru sekali Zoom begini malam-malam. Ya, nggak apa-apa, tapi enak juga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Udah berapa orang nih yang hadir? Coba kelihatannya ada berapa ya? Ada 25 Bu. 1000 Bu, 1000. 1000. Sama. Oke. Saya akan sedikit memberikan wawasan atau membahas kepada pemula-pemula daripada anggota-anggota dari Century 21 prioritas ya, Century prioritas, yaitu sering kita akan memulai suatu transaksi jual beli. Itu saya berharap dari tim Century itu sudah ahli. Apa sih syarat-syaratnya? Saya akan kirim nanti ke kantor by email. Syarat jual beli adalah kalau yang sudah bersertifikat tentu sertifikatnya. Kemudian yang kedua adalah KTP yang ada di dalam sertifikat. Misalnya atas nama Pak Margo. Tentu KTP Pak Margo harus dilampirkan. Kenapa dilampirkan? Karena untuk dilakukan sekarang namanya validasi dan pengecekan. Kemudian kartu keluarga dari Pak Margo, KTP Pak Margo beserta istri. Kenapa dibutuhkan KTP suami istri? Karena harta itu atau rumah itu merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Kalau Pak Margo sebelum nikah udah beli rumah, itu nanti pada saat menjual tidak perlu menghadirkan istri. Atau yang kedua, pada saat mau melakukan transaksi jual beli, Pak Margo mengadakan pisah harta. Perjanjian kawin. Sertifikat yang atas nama Tuan Margo itu milik Tuan Margo. Namun kalau yang atas nama istri tetap adalah milik istri. Pada saat menjual tidak perlu persetujuannya. Itu kemudian NPWP. NPWP kenapa dibutuhkan? Itu dibutuhkan untuk waktu pembayaran pajak kita memasukkan nomor NPWP. Kemudian selain itu PBB tahun berjalan. Cukup satu aja, misalnya PBB 2020. Karena apa 2020? Karena dilaksanakannya tahun 2020.
Kita cukup dikasih tahun 2020, kita sudah bisa online, kita akan tahu berapa tahun yang menunggak atau terlupakan. Kira-kira itu syarat yang penting untuk bertransaksi. Ada, saya mengalami beberapa waktu yang lalu, transaksi. Dia bilangnya anaknya hanya ada warisan ini. Kebetulan ibunya meninggal, tinggal bapaknya. Siapa yang harus melakukan transaksi jual beli? Adalah yang hidup terlama. Misalnya yang meninggal ibu, nah yang hadir adalah ahli warisnya, suami atau bapak dengan anak-anaknya. Namun dalam perjalanan dia membuat keterangan waris. Syarat kalau ada, tadi jual beli biasa ya. Sekarang saya bahas tentang jual beli di mana orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya meninggal dunia. Jadi nanti saya kasih form, syarat jual beli yang biasa, yang umum adalah semua yang pemilik dari sertifikat itu masih hidup semua, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, apabila salah satu sudah tutup usia, yang di dalam sertifikat misalnya sudah tutup usia, sehingga kita memerlukan adalah ahli waris dari yang masih hidup, pasangan hidupnya dari misalnya di dalam sertifikat ada Tuan A, yang meninggal Tuan A, kemudian yang menjadi ahli waris adalah Nyonya A dengan anak-anaknya. Kemudian itu yang dibutuhkan, satu adalah sertifikat tetap, kemudian keterangan waris, akte kelahiran dari anak-anak yang meninggal dunia, kemudian NPWP selalu harus ada. Kenapa NPWP harus ada? Karena NPWP itu akan dimasukkan dalam pembuatan pajak penjual, pajak waris, pajak pembeli, gitu. Semua harus ada NPWP dari pihak penjual dan dari pihak pembeli harus ada. Itu sudah mutlak. Kemudian dan PBB itu pasti. Kalau ada yang meninggal dunia, maka kita harus jeli melihatnya. Kalau dia WNI, cukup keterangan warisnya ada dibuat oleh lurah dan camat. Namun kalau dia WNI keturunan, harus dibuat keterangan waris di hadapan notaris. Kalau dia keturunan Hindia misalnya, itu harus dibuat di BPHN untuk yang keturunan Hindia. Di BHP, Balai Harta Peninggalan Negara. Itu syaratnya. Kalau jadi jual beli tidak, kalau sudah meninggal itu harus diamati dengan cermat. Apakah dia WNI keturunan atau WNI biasa? Kalau WNI keturunan biasanya dia tunduk pada BW, hukum perdata. Dia harus pakai keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris. Ya, kira-kira gitu. Nah, saya pernah mengalami, yaitu misalnya dibuat orang WNI, dibuat keterangan waris, tapi salah satu ahli warisnya dihilangkan. Nah, itu saya akan bertanya dengan pelan-pelan dan harus hati-hati. Ibu, Bapak, apakah benar ahli warisnya itu hanya 2 orang atau 3 orang? Oh, benar, Bu. Kemudian saya sebagai seorang notaris, kita pernah belajar psikologi, hati saya akan terus bertanya, oh baik Bu, kalau gitu cukup ini saja. Dalam pelaksanaannya sudah nanti kita tanda tangan 2 hari kemudian setelah pengecekan. Nah, selama menunggu 2 hari itu, saya akan cari di mana letak keberadaan aset itu yang akan dijual. Saya akan tanya RT RW-nya. Benarkah Tuan A ini anaknya cuma 3? Ternyata anaknya 4. Itu kalau kita jalani, itu kita 3, 4, atau 10 tahun kemudian kita akan digugat. Tentunya dari broker pun akan turut menjadi ikut tergugat.
karena tidak jeli melihatnya. Ya walaupun kita tidak salah, kita dibohongi. Namun sebaiknya apabila kita lebih hati-hati, kita tanya sama RT RW, benar nggak anaknya 3? Nggak taunya ternyata anaknya 4. Nah, saya bilang, ini yang anak keempat mana? Oh, sudah meninggal, Bu. Kan nggak usah dimasukin. Oh, tidak. Yang sudah meninggal itu anaknya misalnya 2. Ya 2-nya itu juga ikut sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Itu rumah warisan. Saya pernah juga menangani rumah warisan yang diberikan kepercayaan kepada saya dari Senturi. Itu sempat bermasalah juga. Namun kalau kita perlahan kita urai satu persatu, itu insya Allah akan beres semuanya. Kira-kira itu jual beli biasa. Kalau jual beli yang tidak biasa, ya itu tadi seperti warisan, kemudian hibah, kemudian APHB. APHB apa sih? Akte pembagian harta bersama. APHB itu misalnya Pak Margo punya rumah, kemudian orang atas nama orang tuanya sudah meninggal, mau dibeli sama Pak Margo sendiri, karena Pak Margo kan sebagai pimpinan dari RB atau sebagai apa Pak? Sekarang humasnya ya Pak? Humas kan, tuh. Ya pasti duitnya udah banyak kan. Amin. Nah ya beli dari rumah orang tuanya, tapi tidak usah jual beli. Untuk pajak murah kita bisa solusikan, bikin aja akte pembagian harta bersama. Itu pajaknya jauh lebih murah daripada kita jual beli. Jual beli juga boleh, tidak dilarang. Itu yang khusus ya. Jadi ada jual beli biasa kalau orang tuanya yang pemilik daripada sertifikat itu masih hidup semua. Itu jual beli biasa paling enak. Jual beli biasa tuh cepat dapat closing, udah closing cepat tutup, cepat dapat komisi, ya kan? Cuman kalau yang jual beli warisan kita harus pakai proses balik nama waris. Namun dalam proses balik nama waris kita sudah bisa membuat akte jual belinya. Oke, itulah yang disebut akte biasa dengan akte yang seperti warisan. Kemudian ada ketiga. Tadi ada beberapa kali dan saya sudah alhamdulillah sudah ratusan kali menangani. Gimana ya Bu, kalau sertifikat sedang dijaminkan di bank, padahal sudah mau dijual. Oh gampang. Nanti kita cek ke bank berapa sisa dari hutang daripada debitur atau pihak penjual. Nanti pada saat pelunasan, dari pihak Senturi dan dari pihak notaris bersama-sama mengantar pihak penjual dan pihak pembeli untuk berapa sisa hutang dibayarkan, harus dengan kondisi kami ada di situ sebagai notaris yang ditunjuk. Jangan uang untuk membayar pelunasan diserahkan kepada penjualnya. Karena apa? Kalau kita serahkan, kurangnya berapa sih? 1 miliar sisa utangnya. Yang sebagai pembeli kan awam, nggak tahu. Nah itu kita kasih. Udah dia lunasin, kemudian dia bisa jual kepada yang lain. Itu jangan sampai terjadi. Jadi harus bertanya kepada notaris, dan nanti kami sebagai notaris akan mendampingi ke bank untuk pelunasannya dan menyampaikan kepada bagian pelunasan supaya kalau kami sudah lunasi sertifikat ini, jangan dikasih pihak penjual lagi. Harus dari pihak notaris sebagai penengah yang mengambil. Setelah itu kami lakukan roya. Kenapa roya? Karena di situ masih atas nama bank. Kita harus minta bukti lunas sama bukti surat roya. Nanti akan kita roya kepada ke BPN. Sambil proses roya, menunggu kita boleh bikin PPJB, nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Kalau banyak loh yang sedang dijaminkan dijual karena kondisi COVID begini, sehingga saya akan sarankan hati-hati untuk bertanya kepada notaris. Nanti akan saya kasih kisi-kisi supaya semua daripada tim Senturi itu sudah hafal
syarat jual beli gini Pak. Sebelum ke kantor Bu Esti pun udah luar kepala kalau bisa. Nanti biaya pengurusannya atau pajak-pajaknya saya kasih tahu cara perhitungannya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu Pak Margo. Itu tentang jual beli. Ada lagi misal selain jual beli. Kalau mau hibah misalnya, peralihan itu bisa, peralihan hak itu bisa dengan jual beli. Kemudian dengan hibah atau dengan tadi seperti yang saya terangkan dengan APHB, sorry. Kalau dengan hibah misalnya, saya mau serahkan deh Pak Margo punya anak 2. Bu Esti saya mau hibahin ini sertifikat buat anak saya. Silakan dihibahkan dengan persetujuan istri untuk menghibahkan kepada anak-anaknya. Jadi peralihan bisa dengan jual beli, dengan warisan, dengan hibah, dengan APHB. Kira-kira itu sederhana sebenarnya kalau kita sudah sering mengalami itu sudah sangat mudah. Sekarang ini ada kemarin beberapa kendala yang saya lakukan ke pertanahan. Contohnya di Bogor. Di Bogor itu kantor pertanahannya sering buku tanah waktu pada saat kita ngecek itu sering bukan hilang ya, terselip katanya. Itu yang membuat kami kerja bolak-balik ke pertanahan. Saya juga suka nggak enak sama klien. Sampai sekarang ada yang sudah 1 bulan. Semua terselip katanya buku tanahnya. Jadi tidak bisa cepat untuk melakukan transaksi jual beli gitu kira-kira. Jadi kalau kita mengalami ada transaksi jual beli di Bogor, kita akan bilang dengan klien kita supaya agak lebih sabar. Walaupun dikasih uang dalam jumlah besar itu agak sulit kira-kira. Proses roya itu kalau normal 1 bulan. Normal, karena kita sedang tidak bisa bertatap muka di kantor pertanahan, ya mungkin lebih 1 minggu gitu. Kira-kira seperti itu. Roya itu apa sih? Roya itu mencoret nama bank supaya menjadi kembali nama pemilik awal. Sehingga penjualnya nanti pemilik awal, bukan bank lagi. Kenapa? Karena kita sudah lunas. Lagi. Ya, kira-kira gitu. Jual beli seperti itu Pak Margo. Apalagi mungkin yang ada di pikiran yang belum jelas daripada yang muda-muda ini. Kalau mau tanya monggo silakan. Sekian Pak Margo. Thank you Bu Esti. Jadi tadi ada pertanyaan nih dari Ibu Susana ya. Ini aktif nih Bu. Iya. Marketing baru tapi aktif banget ya. Jadi dia nanya mengenai roya ya. Jadi karena kondisi seperti ini dibilangin sama Bu Esti. Jadi masa waktunya sebulan plus lah seminggu kurang lebih karena kondisi ya. Karena kondisi kan pemerintah juga kan sama menerapkan kerjanya 25% dari total semua. Yang tadinya harus 2 hari karena mungkin sebagian nggak masuk, mungkin bisa 4 atau 5 hari gitu. Ya Bu Susana ya, thank you Bu Susana. Udah nanya di chat, silakan mau nanya dibuka mic-nya juga ya, atau mau nanya lagi kendala seperti apa. Tadi sih tertarik mengenai ini Bu ya, saya yang Ibu bicara ke saya tuh mengenai ini Bu. Sertifikat dijaminkan di bank gitu kan. Berarti gini, saya mau nanya dulu. Sering sekali Pak Margo. Sertifikat dijaminkan di bank, jadi sertifikat itu disekolahin lah ya. Terus dia nggak bisa bayar. Kan lagi banyak nih sekarang nih. Lagi zamannya relaksasi, jadi orang tuh usahanya terganggu, cicilan bulannya juga tersendat. Akhirnya bank mengeluarkan untuk ada lelang kan, mau disita lah ya. Nah, jadi mereka punya utang ke bank, terus daripada disita, kan mereka jual nih, nitiplah ke broker ke kita nih untuk dijual propertinya tersebut gitu kan. Betul. Yang jadi Bu Esti bisa tangani ya intinya. Pertanyaan saya gini Bu, kan bisa, sudah sering. Terlalu di bank A nih Bu, punya utang misalnya harga transaksi kita sepakat 2 miliar.
dia punya utang di bank A 1 miliar nih Bu. Iya. Berarti kan si pemiliknya nggak punya duit kan untuk Iya. bayar. Makanya dari si pembelinya dulu. Nah, kan Ibu buat PPJB kan untuk membackup 1 miliar. Nah, pertanyaan saya, kekuatan hukum sebagai si pembeli bayar 1 miliar ke bank dan dia tidak pegang sertifikat, udah gitu sertifikatnya belum dicek, itu gimana tuh Bu? Untuk menguatkan hukum kepada si pembelinya Bu. Jadi gini, kita kan ngelunasin dulu ke bank, pembelinya diajak ke bank. Nah, itu kita bikin PPJB. Oh, jadi dari pihak notaris ikut ke bank tuh bikin PPJB. Iya. Iya. Tapi sertifikat kan nggak langsung diambil, Bu. Biasanya kan di bank ada 2 atau 3 hari ngendap dulu. Betul, betul. Gimana tuh, Bu? Jadi nanti begini cara kerjanya. Kita janjian dulu dengan bank. Kita telepon, berapa sisa utang? 1 miliar. Pak, seandainya kami bayarkan, kapan bisa diambil sertifikatnya? Oh, kira-kira 3 hari lagi. Ya. Pembeli jangan bayar dulu, sisanya 1 miliar jangan dibayar dulu. Jadi kapan kita bisa ketemu dengan pihak bank? Besok boleh Bu, tapi setelah Ibu bayar, pembeli bayar, 3 hari kemudian baru dikasih sertifikatnya. Saya akan bilang ke bagian pelunasan, saya sampaikan bahwa ini sudah dibeli oleh Tuan A atau Ibu A, kemudian untuk sertifikat tidak bisa diberikan lagi. Dan saya bikin di situ pakai note, tanda terima uang, kemudian saya pakai note. Jangan diberikan kepada penjual lagi. Saya pakai note gitu. Ya. Jadi kalau ada diserahkan, itu adalah kesalahan bank. Tapi di pas hari itu dibikin PPJB ya Bu, di depan itu ya? Boleh dibikin PPJB, tapi untuk lebih amannya lagi, kita bisa ngonline ada online-nya Mbak, ke apa supaya terbit surat keterangan tentang tanah, bahwa itu tidak ada yang blokir. Oh gitu. SKTT, surat keterangan tentang betul. SKPT. SKPT. Iya, dari situ kita bisa online. Tanah ya. Online, terus dari online itu kita ngelacak. Kita lihat ada yang blokir nggak. Kalau ada yang blokir jangan kita bayar. Oke. Bu, sorry Bu, tertarik nih mengenai SKPT dengan pengecekan. Kan kalau kita bicara mau kasih DP segala macam kan sertifikat harus dicek dulu. Kan ada 2 nih, dicek aslinya dicap dari BPN atau dicek secara cek intip. Apakah SKPT tidak ada cek intip? Udah nggak ada sekarang cek intip Bu? Tidak ada. Apakah dengan SKPT menjamin bahwa sertifikat itu tidak ada yang ngeblok atau tidak ada yang pemalsuan lah kasar gitu? Betul. Oh bukan, kalau tidak ada yang ngeblokir iya pertama. Namun untuk kepalsuan tidaknya itu tetap setelah tidak ada diblokir, baru kita namanya validasi untuk mengetahui asli tidaknya. Jadi setidaknya Bu dengan SKPT itu kita udah tahu bahwa itu surat clear, tapi belum pasti validasinya dulu, apa istilahnya belum divalidasi itu belum pasti, tapi secara SKPT itu belum bisa dijamin lah Bu ya. Ya, jadi pertama sudah dengan di SKPT udah aman, itu nggak ada yang blokir. Oke. Bu, karena kalau keblokir jadi kerjaan lagi. Iya. Bu, SKPT itu, sorry Bu, SKPT itu yang lihat bisa umum nggak Bu? Misalnya marketing atau broker atau hanya orang-orang tertentu yang bisa akses Bu? Selama ini dari kami. Karena itu ada kode online-nya tersendiri. Jadi yang bisa lihat SKPT itu hanya notaris ya? Iya. Jadi tapi boleh dari pihak Pak Margo nanti kita ajak untuk ini loh caranya. Oh gitu. Boleh deh Bu, ntar saya pengen tahu juga, ntar main ke kantor deh. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa meminimalisir seminim mungkin kejadian hal yang nggak kita inginkan. Mau izin bertanya Bu, mengenai SHGB. Misalkan ada properti rumah HGB harganya 2M dan luas tanah 100 meter persegi. Terus maksudnya bagaimana perhitungan biaya peningkatan dari SHGB sampai menjadi SHM, dan kira-kira proses HGB menjadi SHM itu berapa lama? Ya, terima kasih Pak. Kalau peningkatan hak itu tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal Pak Sony. Ada tergantung wilayahnya. Ada yang 5 juta. Ya.
kurang lebih 5 juta. Suaranya kurang jelas ya. Nah, itu peningkatan hak itu sangat mudah. Jadi saya tadi kedatangan tamu, Bu Esti, bisa nggak saya tingkatin hak? Ya, hak daripada HGB sertifikat saya, HGB mau saya tingkatkan. Oh bisa. Syaratnya harus ada IMB. Kalau tidak ada IMB bisa namanya PM1. Nggak, daripada bikin IMB kan lama. Bikin PM1 dengan pengantar lurah dan camat. Dengan pengantar RT RW dengan ditandatangani lurah camat. Bahwa di situ adalah untuk perumahan. Ya Pak Soni? Iya Bu, iya. Jadi dengan bahwa daerah situ memang untuk perumahan, bukan untuk perkantoran. Kalau perkantoran, Wisma Dagang nggak boleh jadi hak milik. Iya, iya Bu. Jadi kalau yang dijual ruko, Bapak nggak bisa tingkatin menjadi hak milik. Tapi kalau perumahan bisa, Pak. Perumahan bisa Ibu ya? Ya. Tadi dia bilang gini, biayanya 400 juta sampai 500 juta. Oh tidak, saya bilang. Berkisar 5 juta, kadang bisa kurang lebih lah sekitar itu. Ada rumusnya nggak, Bu? Ada rumusnya nggak? Ya. Ada rumusnya nggak kayak pajak waris, kayak pajak dibeli? Kalau nggak ada rumus, itu sudah harga aja. 5 juta kurang lebih ya? Kurang lebih, ya. Oke, itu udah kalau including pajak jasa ada. tuh, Bu. Udah including jasa tuh, 5 juta tuh udah including jasa, Bu? Sudah. Itu dan including dengan fee. Kurang lebih berapa lama tuh Bu HGB ke SHM? 1 bulan kurang lebihnya. Tergantung daerah apa memang tergantung luas tanah atau tergantung provinsinya Bu? Kalau tergantung luas tanah Pak. Oke. Kalau luas tanahnya lebih luas ya berarti tidak 5 juta di atasnya dan biasanya pengurusannya kalau lebih luas 2 bulanan lah. Karena akan diperiksa lebih mendalam oleh BPN. Pak Soni, ada pertanyaan lagi Pak Soni? Apa lagi Pak? Pak Soni bentar Bu. Oke Pak Soni. Udah terima kasih Bu. Kalau ada Hidup Bu Esti. Kalau ada peningkatan ke Bu Esti ya. Oke, siap. Oke Pak Andi. Udah jelas belum Pak? Pak Soni kayaknya tadi masih mikir deh. jelas Bu. Jadi kalau mau meningkatkan gampang ya. Iya Bu Esti, kemarin kan saya habis closing Puri Park View, klien saya nanya, ini kan apartemen kan HGB-nya 30 tahun, diperpanjang 20 tahun. After 50 tahun itu, apakah bangunannya dirubuhkan atau HGB-nya bisa diperbaharui lagi gitu Bu gitu. Saya nanya itu Bu. Iya. Selama ini bisa diulang dari 30 jadi 20. Kemudian diperpanjang lagi jadi 30. Memang bergantian 30 20 gitu. Seperti itu. Namun kalau soal dirubuhkan itu yang tahu hanya dari developernya. Kita tidak tahu. Dari notaris tidak tahu akan berapa lama lagi akan dibongkar. Memang rata-rata apartemen itu selalu dibongkar dalam masa waktu berapa tahun. Tapi mungkin bisa nanti kita tanyakan ke bagian pemasaran. Oh jadi, Ya malam Bu. Malam Pak Ujang. Kekuatan hukumnya Bu, gimana seandainya ini kan ada dia di perjanjian ada tiga termin. Ya. Di termin pertama dia bayar, misalnya per bulan. Termin kedua dia tidak bayar sampai lewat batas waktu. Nah itu hukumnya gimana? Apakah itu hapus atau gimana? Sampai mulur 1 tahun atau berapa tahun developernya nggak bayar lagi. Nah itu maksudnya seperti itu. Kekuatan hukumnya gimana Bu? PPJB itu dibuat aturannya pada saat termin pertama menuju ke termin kedua. Apabila lewat waktu, misalnya harusnya tanggal 6. Tanggal 6 adalah termin kedua.
Namun terlambat, kita beri waktu 2 minggu dengan penalti. Setelah 2 minggu, diskusi lagi maunya apa pada saat transaksi pertama, Pak Agung. Jadi kita bayar 200 juta misalnya pertama. Kita ngobrol tuh di meja. Nanti kalau saya terlambat gimana? Yang bayarnya bilang gitu sama penjual. Ya udah saya kasih 2 minggu. Kalau kurang bilang aja, saya minta 5 bulan atau setengah tahun silakan, bahkan minta setahun boleh. Cuman pada saat tanda tangan PPJB udah minta, saya kayaknya takut kalau hanya 1 bulan kemudian, saya minta setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kalau penjualnya boleh itu tidak apa-apa. Berarti lagi ada kesepakatan ya Bu ya? Pada saat akad atau pengikatan di depan notaris, saya termin keduanya Bu Notaris atau Pak Notaris, saya mintanya 3 tahun apa 2 tahun terserah. Asal penjualnya oke nggak masalah. Itu saya pernah terjadi begitu sampai 4 tahun orangnya mau. Oke, Pak Ujang. Ya. Oke. Kesepakatan kedua belah pihak ya Bu ya, jangka waktu mereka ya. Ya, kalau nanti setelah 3 tahun atau berjanji 4 tahun ternyata tidak juga membayar, maka akan ditentukan hangus atau kembali 50%, bagaimana kesepakatannya lagi. Kembali lagi kesepakatan lagi ya Bu ya. Betul, kalau bisa sih kita minta dilunakan. Kembali dong 50% ya Pak, bilang sama penjualnya atau Bu. Tergantung kesepakatan. Kalau kita bicara baik-baik bisa kok, nggak apa-apa. Selamat malam Bu Esti. Malam Mbak Mei. Esti, ada yang nanya ke saya nih kebetulan. Iya. Jadi gini Bu, dia kan baru nikah udah setahun nih Bu. Iya. Nikah setahun. Nah, suaminya ini punya orang tua, maksudnya punya harta gitu, punya orang tuanya. Nah, orang tuanya ini dua-duanya udah meninggal nih Bu. Nah, dua-duanya udah meninggal. Nah, ini sertifikat belum balik nama ke anaknya. Nggak selang berapa lama si orang tuanya meninggal, dua-duanya udah meninggal, anaknya yang ini meninggal juga gitu. Nah, saya mau tanya, sertifikat ini kan masih atas nama si bapaknya. Anaknya udah meninggal. Nah, apakah istrinya akan dapat harta itu atau ke saudaranya bapak yang meninggal itu gitu? Belum yang punya saudaranya anak ya? Bapak yang ada di sertifikat. Belum punya anak, Bu. Ya. Belum. Jadi gini, jadi sertifikatnya itu masih nama yang lama, tidak bisa dialihkan kepada pasangan hidupnya. Kenapa? Karena pasangan hidupnya itu bukan satu darah. Akan lari kepada tadi lagi, saudara dari pihak istri. Udah otomatis seluruhnya, bukan pakai gono gini itu. Bukan dari yang meninggal, yang harusnya yang berhak kan anak yang cowok. Ini bukan istrinya. Istrinya kan baru setahun. Yang meninggal suaminya Bu. Yang ahli waris sebetulnya suaminya. Ahli warisnya suaminya. Nah, sertifikat itu atas nama bapaknya suaminya ini, suami teman saya. Nah, itu berarti turunnya ke saudaranya suami. Bapaknya. Enggak, maksudnya gini Bu. Sebentar, saya tulis ya. Ini sertifikat nama siapa? Sumpahnya namanya Pak Margo gitu kan ya Bu. Umpamanya Pak Margo. Pak Margo ini punya anak namanya Pak Dadan umpamanya gitu kan. Iya. Nah, Pak Dadan ini nikah. Nah, Pak Dadan ini nggak lama setelah nikah, baru setahun meninggal. Maaf Pak Dadan, maaf, amit-amit. Jangan Pak Dadan. Yang lain deh, Pak Budi. Pak Budi. Nah, Pak Budi ini baru setahun meninggal. Ya. Meninggal. Nah, harta yang hartanya ini jatuhnya berarti ke keluarga ayahnya ya, Bu ya? Iya. Bukan istrinya tidak bisa. Oh, iya. Istri kan bukan darah daging, bukan darah dari daging dari Pak Margo.
Berarti dari keturunan bapaknya ya, Bu? Betul, berarti... betul. Betul. Baik, Bu. Ada lagi Mbak Mei? Kasihan ya. Paling uang kerohiman ya, Bu. Ya, rasa pernah menjadi pasangan hidupnya. Ya. Baik, Bu. Ya. Udah itu aja, Bu, pertanyaannya. Soalnya ada yang nanya. Oke. Bu Esti, makasih, Bu. Saya resume secara singkat dulu. Boleh Bu, boleh. Tapi nanti saya berikan, ya. Boleh Bu. Jadi untuk yang kaum yang muda-muda yang baru masuk ke Century, kalau nanti menemui calon buyer atau akan bertransaksi jual beli, satu selalu minta data penjual dan pembeli. Itu KTP suami istri. Kemudian satu sertifikat yang asli dibawa ke kantor notaris untuk divalidasi dan dilakukan pengecekan online. Kemudian setelah di online kira-kira 2-3 hari bisa kita bertransaksi dengan ditambah lagi NPWP, PBB tahun berjalan. Kira-kira itu yang harus disiapkan. Dan untuk penghitungan pajak penjual dan pembeli bisa sebelum hadir ke kantor saya, bisa kirim by email atau by WA, akan saya hitung untuk disampaikan ke penjual dan pembeli. Biayanya segini cocok. Kalau cocok terus, kalau minta diskon saya kasih diskon. Kira-kira setelah tervalidasi udah oke harga, kita lakukan jadwal kapan mau dilakukan jual beli transaksi di hadapan saya. Kira-kira itu sekilas untuk yang kaum muda, syarat-syarat transaksi jual beli yang biasa. Kalau warisan nanti akan saya kirim by email ya, cara-caranya biar lengkap. Oke Pak Margo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bikin PowerPoint kalau dikasih waktu agak lama. Kebetulan sibuk banget. Ya Bu, saya tahu. Ibu sibuk. Ini saya rekod kok Bu. Minta izin aja tadi share Bu rekodan Ibu. Terima kasih, boleh. Jadi, ya. Kalau Ibu nggak sempat nggak apa-apa loh Bu. Ya kan Ibu kan lagi pandemi ini tadi Ibu bilang malah banyak transaksi ya Bu ya. Alhamdulillah. Mau bertanya terakhir nih Bu sebelum ditutup Bu. Ya. Kan kita tahu nih Bu, kondisi kita kan lagi PSBB kedua, orang bilang lagi resesi. Pertanyaannya simpel ke Ibu. Bu, di bulan September Oktober tuh transaksi tetap berjalan ya Bu? Berarti ekonomi masih bergerak dong Bu? Iya, masih berjalan. Masih ya. Cuman memang tidak yang terlalu besar Pak. Paling transaksi sekitar 10 ke bawah. 10 M ke bawah ya? Iya. Oh. Tidak, saya pernah transaksi ada sampai 80 M pernah. Tapi kalau yang sekarang karena memang benar-benar resesi, tapi justru kecil-kecil tuh sering Pak. Oke. Sering sekali sampai ada pedagang bakso, pedagang bakmi, pedagang telur, tapi mereka transaksi sekitar 2-3 M. 350 juta, 1 M, ada yang 1,5 gitu. Gak apa-apa Pak, dikit-dikit lama-lama jadi bukit Pak. Jadi saya bilang ke teman-teman nih tim Century Prioritas ya, dalam kondisi seperti ini peluang tuh masih ada. Mungkin sekarang masih ada, masih banget. Memang masih banget. Tapi mungkin daya belinya yang sekitaran 1 M, 2 M tuh masih kencang ya Bu ya. Masih Pak. Notaris nih yang ngomong kan notaris nih. Ya, jadi terus semangat. Nah, terus semangat. Kenapa? Masih karena mereka memang dalam masa COVID, mereka butuh uang. Ya, sering banget. Ada yang kemarin transaksi, ada yang 3,5 miliar, ada yang 5 miliar, ada. Saya akan ada lagi ini transaksi sekitar 5 miliar, 6 miliar ada. Oke. Semangat terus. Thank you. Ya. Teman-teman kasih chat boleh saya thank you buat Bu Esti. Atau reaksi dong, dikasih jempol. Makasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya Bu. Boleh konsultasi ya Bu. Ya Bu Esti. Gratis kok. Bu Esti, Bu Ina, Bu Sharon, terima kasih ya atas waktu malam mengganggu nih.
Seharusnya kumpul keluarga. Ya jadi ke 1,5 jam udah berbagi. Untuk kesuksesan bersama tidak apa-apa. Satu hal lagi buat teman-teman ya yang ada meeting malam ini. Jadi kalau ada transaksi silakan ke Ibu Esti. Ntar hubungi aja ya. Minta ke masing-masing atau Japri saya. Baik. Bu Esti, Bu Ina, Bu Sharon, thank you, selamat ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak Margo. Ya, makasih. Sukses terus Pak. Sama-sama.